Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Dari ruang kerja Sekretaris Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, saya Dr. Haji Sukarmawan, MPD, menyapa para pecinta dan pemirsa Penjernih Kolbu Channel, dan selamat bertemu kembali dengan saya pada tayangan kedua di Penjernih Kolbu Channel ini. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel, rahimakumullah. Sebelum saya masuk pada materi tayangan kedua ini, mohon izin perkenankan saya untuk menyampaikan sekilas terkait dengan foto yang diapit oleh Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Perlu saya jelaskan, boleh jadi ada di antara pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel bertanya, foto siapa gerangan di atas yang diapit oleh Pak Joko Widodo dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau adalah sosok pahlawan yang menjadi kebanggaan bagi kami orang Bekasi. Insya Allah pemerintah Republik Indonesia melalui Pak Presiden akan mengukuhkan pengajuan dari masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya masyarakat Cibarusah dan umumnya masyarakat Kabupaten Bekasi dan masyarakat Jawa Barat tentunya, untuk mengajukan beliau almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi, putra asli Bekasi, putra Cibarusah, Cibogo, yang ikut berjuang beliau pada masa perjuangan bersama-sama dengan almarhum Maghfurullah Kiai Haji Nur Ali. Jadi dua tokoh yang menjadi kebanggaan kami orang Bekasi khususnya. Kalau untuk wilayah Bekasi, kota Bekasi, kenal ada Pangkalan Perjuangan, Pangkal Perjuangan di Ujung Harapan dengan tokohnya almarhum Kiai Haji Nur Ali. Dan untuk wilayah Kabupaten Bekasi, kami sangat membanggakan, ya selain Kiai Nur Ali juga jadi kebanggaan adalah teman seperjuangan beliau Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi, putra asli Cibarusah. Beliaulah juga yang menginspirasi saya dan memberikan ghirah dan semangat, ya, al-mujahadah untuk mengembangkan dakwah di samping aktivitas menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara dan mengemban amanah sebagai sekretaris di Kecamatan Cibarusah ini. Itulah serayang pandang dari beliau, dan beliau mendapatkan tugas pada masa perjuangan bersama-sama Kiai Nur Ali, memimpin Hizbullah ketika melawan penjajah Belanda. Beliau dapat tugas untuk khusus melakukan pembinaan mental, dan dilakukan di salah satu lokasi yang bersejarah di Cibarusah, itu Masjid Al-Mujahidin, dan hingga sekarang masih berdiri dan menjadi masjid bersejarah di wilayah Cibarusah khususnya, Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat secara umum. Baik, para pecinta dan pemirsa Penjernih Kolbu Channel, perkenankan pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan satu petikan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bagi saya hadis ini begitu menggugah hati, memberi inspirasi dan motivasi, serta akan senantiasa mawas diri ketika ingat dengan
petikan hadis Rasulullah SAW yang didapatkan oleh Imam Tirmizi ini. Bunyi hadisnya adalah wala tajalu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta tas'alu an arba'in. Tidak akan bergeming kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum kepadanya diajukan 4 pertanyaan. Sebelum dia menyelesaikan 4 persoalan ini, 4 perkara ini. Apa yang Rasulullah maksudkan terkait dengan 4 perkara, 4 pertanyaan itu? Rasulullah melanjutkan, an umruhu fima afna. Untuk apa umurmu engkau habiskan? Rasulullah melanjutkan kembali, wa an ilmihi fima amila bih. Ilmu yang telah diperoleh seorang hamba itu, untuk apa dia amalkan? Wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta, kekayaan, rezeki yang telah dia peroleh dipertanyakan min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh, wa fima anfaqahu, kemana dibelanjakan. Dan pada rangkaian hadis ini Rasulullah menutup dengan wa an jismihi fima ablah. Para pencinta dan pemirsa Penjernih Kolbu Channel, bagi saya pribadi, hadis ini sungguh luar biasa, menjadi bahan muhasabah diri, bahan introspeksi diri, dan senantiasa mawas diri. Karena kita tidak akan bisa bergeming sebelum kita mempertanggungjawabkan terkait dengan 4 hal tadi yang Rasulullah katakan, an umruhu fima abnahu, terkait dengan umur, terkait dengan usia. Saya teringat petikan doa yang seharusnya disunahkan bagi yang berulang tahun atau selalu diingatkan. Jika bergembira panjang umur dengan nyanyian selamat panjang umur, panjang umurnya serta mulia. Tapi dari perspektif Islam, bicara umur, man tala'a umrukum wa hasuna amalukum. Dengan bertambahnya umur Anda, dengan bertambahnya umurmu, harusnya semakin baik amal ibadahmu. Nah, ini yang harus kita camkan. Terkait dengan pesan Rasulullah SAW tadi, jangan sampai umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita habiskan dengan sia-sia. Dan harus diingat bahwa seburuk-buruknya orang adalah yang Allah berikan umur panjang, tetapi umur yang panjang itu lebih banyak dihabiskan untuk perbuatan maksiat. Jadi yang luar biasa, mendapatkan kemuliaan adalah ketika Allah berikan kesempatan hidup dengan umur yang panjang, maka umur yang panjang itu dihabiskan atau diisi dengan aktivitas yang mengandung maslahat, aktivitas ibadah yang mengandung kebaikan, dan menghindari dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Inilah sebaik-baiknya umur. Pertanyaan yang kedua yang juga harus kita camkan bersama, saya pribadi senantiasa bermuhasabah diri dan introspeksi diri. Begitu juga saya harapkan kepada seluruh pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel, khususnya rekan-rekan saya, para aparatur sipil negara, agar memanfaatkan ilmu yang telah kita peroleh itu untuk kebaikan. Kita amalkan ilmu yang telah kita dapatkan untuk maslahatan umat. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa yang kedua yang akan ditanya nanti pada hari kiamat adalah wa an ilmihi fima amila bih.
ilmu yang kita telah peroleh, kemana kita amalkan? Atau sudah kita amalkan atau belum? Bermanfaat atau tidak ilmu itu? Untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, ataukah hanya untuk mengarah kepada ego pribadi, keuntungan pribadi, atau mencari keuntungan untuk diri sendiri? Ini terkait dengan ilmu. Dan pertanyaan yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, wabil khusus buat kita para aparatur sipil negara dan yang diberikan amanah jabatan sebagai pejabat struktural, untuk berhati-hati dengan pertanyaan yang ketiga ini yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Sungguh luar biasa para pemirsa dan pencinta pendidik Qalbu Channel. Nyata bicara pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban kita, di dunia saja kita rasakan satu kesulitan dan cukup memberatkan bagi kita untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan anggaran yang diamanahkan kepada kita atau kepada instansi kita. Dan kita baik sebagai pengguna anggaran atau sebagai pejabat pembuat komitmen atau pejabat pelaksana teknis kegiatan, harus mempertanggungjawabkan dari anggaran yang diberikan itu. Kemana dialokasikan? Sesuaikah dengan ketentuan atau aturan? Nyata pertanggungjawaban tidak hanya di dunia, dari amanah di dunia ini kita harus bertanggungjawabkan juga kelak di akhirat. Makanya akan diajukan pertanyaan, wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari harta yang kau peroleh, kemana engkau belanjakan? Oleh karena itulah kita harus senantiasa waspada, penuh kehati-hatian, on the track dalam menjalankan amanah kita. Karena jika sekiranya kita merasa aman di dunia, tapi hati-hati, boleh jadi kita tidak akan bisa bergeming dari pemeriksaan Allah di akhirat nanti. Dari mana harta yang kau peroleh, kemudian kemana engkau belanjakan. Dan terakhir, para pecinta dan pemirsa pendidik Qalbu Channel, Allah akan mengajukan pertanyaan sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah SAW, wan jismihi fima amila bihi. Jasad, fisik, badan yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki pada fisik kita, untuk apa kita gunakan? Apakah hanya untuk mengikuti nafsu syahwat belaka, nafsu duniawi, ataukah untuk kemaslahatan dan berorientasi kepada ukhrawi? Demikian para pemirsa dan pencinta pendidik Qalbu Channel, pada tayangan yang kedua ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari petikan hadis riwayat Imam Tirmizi tadi yang mengandung pesan kehati-hatian bagi kita, akan ditanyakan 4 pertanyaan di hari kiamat nanti, menjadi bahan renungan buat diri kita agar senantiasa kita mawas diri. Bagi yang mendapat amanah jabatan akan senantiasa menjalankan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kehati-hatian, on the track sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan secara keduniaan atau secara aturan hukum pemerintahan. Dan juga harus perhatikan bahwa kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dan akan mengajukan 4 pertanyaan tadi. Semoga kita senantiasa dapat menjadikan kesempatan hidup ini semaksimal mungkin untuk taqarrub ilallah, dan semoga kelak di yaumil akhir kita dapat mempertanggungjawabkan dari semua apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita selama hidup di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.